Ya, kita sudah berada di segmen Top Headlines, di mana ada informasi Kementerian Ketenagakerjaan memastikan tidak ada penambahan signifikan untuk angka pengangguran hingga bulan Mei 2020. Hal ini disebabkan sudah mulai banyak karyawan yang sudah bekerja kembali, terutama di daerah zona hijau. Kementerian Ketenagakerjaan memastikan tidak ada penambahan signifikan untuk jumlah pengangguran hingga bulan Mei 2020. Hal ini disebabkan sebagian besar pekerja sudah banyak yang kembali bekerja terutama di wilayah industri yang masuk zona hijau. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 DPR RI menyebutkan data tervalidasi jumlah pengangguran hingga bulan Mei 2020 mencapai 1,7 juta pengangguran. Adapun sektor formal menjadi sektor yang paling banyak terjadi penambahan pengangguran, yaitu mencapai 360.000 orang. Ida menambahkan data jumlah pengangguran sudah tercatat lengkap dengan nama, alamat, dan NIK dari setiap dinas tenaga kerja provinsi. Selain itu, sudah banyak pekerja yang bekerja kembali sehingga angka penambahan pengangguran tidak terlalu signifikan. Data yang terupdate sampai 27 Mei, kenapa tidak ada pertambahan yang signifikan? Saya kira karena memang pekerjanya mungkin ada yang dirumahkan baru, tapi banyak sekali pekerja yang sudah kembali bekerja ketika kondisinya beberapa daerah itu masuk pada zona hijau, berarti kan mereka, dan karena permintaan kita agar mereka dipekerjakan kembali. Jadi banyak sekali teman-teman perusahaan yang mempekerjakan kembali, memanggil kembali pekerjanya yang dirumahkan. Sementara itu terkait dengan proyeksi 3 juta pengangguran yang disampaikan oleh pelaku usaha, Kemenaker berdalih mayoritas data yang disampaikan tidak masuk dalam kriteria pekerja, seperti tidak memiliki NIK dan data lengkap lainnya, sehingga tidak tervalidasi oleh kementerian. Dari Jakarta, Muhammad Olga, IDX Channel. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Nico Lawrence, Head of Research dari Panin Sekuritas. Ya, Pak Nico, tadi sudah disampaikan begitu, pemerintah menyatakan bahwa tidak ada penambahan lagi untuk angka pengangguran di sepanjang bulan Mei 2020 begitu, karena sudah banyak lagi karyawan yang sudah mulai masuk bekerja. Anda bisa memberikan tanggapan, apakah ini menjadi suatu cerminan yang positif untuk makroekonomi Indonesia? Kalau kita lihat harusnya positif ya dari sisi unemployment rate, karena unemployment rate sendiri kan adalah cerminan dari sisi productivity buat suatu negara ya. Jadi itu positif sih sebenarnya. Ya, apalagi sebenarnya ini trennya mirip sama kayak di US, di Eropa, dari beberapa negara lain ya. Jadi kalau kita lihat di US kan itu jobless gain, itu trennya tuh turun terus. Lalu di sana kemarin juga rilis data buat unemployment rate juga baik. Jadi ini cycle-nya pelan-pelan akan mirip sama negara lain, jadi itu hopefully akan positif buat perekonomian. Cuman kalau kita lihat apakah nanti buat rilis data buat misalnya GDP di kuartal kedua dengan adanya unemployment rate ini yang sebenarnya nggak terlalu naik signifikan, itu akan berdampak positif. Menurut kita agak lagging datanya harusnya. Jadi kalau kita lihat kan sebenarnya despite mereka karyawan udah mulai bekerja, cuman kita tahu bahwa pabrik ini nggak bisa operate at the full capacity. Betul. Karena dengan adanya physical distancing ini. Jadi assuming mereka 100% employee. Mungkin sekarang cuma 50% atau 75%. Jadi outputnya itu juga pasti nggak akan setinggi itu. Itu jadi concern. Ini pun apakah ini akan bagus juga? Iya, ini adalah data-data yang memang resmi tercatat di Kementerian Ketenagakerjaan begitu, yang sudah memiliki NIK, kemudian KTP-nya juga sudah terdata begitu. Tapi yang bagaimana dengan sektor informal juga ini kan yang perlu menjadi perhatian juga dari pemerintah seharusnya ya, Pak Niko? Iya betul, yang informal juga tetap jadi fokus sektor dari pemerintah. Cuman kedepannya sebenarnya ada harapan sih ya. Jadi kalau misalnya kayak kita lihat di UK ya. Iya. Jadi di UK itu mereka tuh memberikan kayak insentif nih buat karyawan-karyawan yang bisa kembali bekerja. Mereka memberikan bonus di situ. Jadi harapannya sebenarnya kayak akan ngedrive dari sisi perekonomian. Mereka attract orang untuk kembali bekerja lagi kayak dari kantor. Mereka bisa at full capacity. Jadi ini akan cepat membawa perekonomian. Mungkin itu harapan-harapan dari para investor ya yang bisa diberikan buat informal atau informal employee khususnya. Ini semoga menjadi real sektor ataupun menjadi satu hal yang menjadi pendorong tentunya untuk laju perekonomian Indonesia ke depannya, apabila banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah mulai beraktivitas kembali, tentu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat tentunya ya, Pak Niko ya.
Betul, betul. Oke, kita akan lanjutkan kembali untuk membahas informasi dari pasar modal. Tadi Anda sudah sampaikan ada beberapa sektor emiten-emiten yang perlu dicermati untuk menjadi bagian dari portofolio para investor maupun traders. Kita lihat tadi sektor perbankan, ada Bank BCA dan Bank Mandiri. Kedua saham ini Anda rekomendasikan kita bisa hajar kanan untuk level-level saat ini atau menunggu ada pelemahan sedikit, mengingat indeksnya sedang naik kencang juga hari ini. Iya, jadi kalau kita lihat memang sebenarnya kalau dari kita itu view-nya sebenarnya no one can time the market ya. Jadi intinya kita agak susah nih buat memprediksi market, apalagi it's not a bearish market, it's not a bullish market, it's a kangaroo market gitu. Jadi benar-benar kayak naik turun gitu. Jadi kalau kita lihat tekanan dari sisi year to date itu kan sebenarnya sektor perbankan ini turunnya masih dalam ya dibandingkan beberapa sektor yang lain. Jadi menurut kita di level sekarang ini atraktif nih valuasinya. Cuman apakah kita bisa full cash atau ibaratnya all in gitu ya? Menurut saya sih enggak. Cuman kita tetap punya posisi di sektor perbankan. Jadi itu yang menurut saya buat strateginya. Either dari sisi penempatan equity-nya itu kita bisa taruh 30-50%. Itu sih sebenarnya dari sisi alokasi asetnya. Ya, yang penting tetap menerapkan juga pembelian secara bertahap ya. Jangan full power begitu untuk mengambil posisi beli dengan kondisi indeks yang mungkin bisa dikatakan dengan fluktuasi yang cukup kencang ya saat ini. Betul. Apalagi kalau kita lihat kan sebenarnya banking sektor ini adalah yang paling besar ya buat ke sektor di IHSG ya. Mereka kontribusi sekitar 30-33%. Nah, kalau kita lihat konsensus analis buat IHSG, mungkin rapnya sekitar 5.200 atau 5.600 ya. Jadi itu udah agak terbatas tuh limitednya. Apalagi dengan resiko yang sebenarnya menurut saya masih tinggi ke bawah dengan potensi perlambatan ekonomi dan antisipasi nanti rilis laporan keuangan. Iya, betul. Ini yang saya lihat reward to risk ratio-nya jadi nggak terlalu atraktif nih. Jadi menurut saya harus hati-hati juga itu. Oke, harus hati-hati juga di sektor perbankan juga meskipun ini menyumbang posisi yang cukup tinggi untuk pergerakan IHSG. Telco, tadi Anda katakan, apakah Telkom bisa menjadi pilihan? Telkom menurut kita di level sekarang atraktif ya. Apalagi sebenarnya kalau kita lihat kemarin dengan deal agreement dengan Netflix ya, itu akan memperbaiki dari sisi quality of data ya. Itu dari datanya itu harusnya jadi boost juga. Lalu kalau kita lihat buat kayak kemarin, jadi intinya di telco ini kan concernnya orang adalah competition ya. Competition, mereka dari kayak peers menerapkan unlimited package, habis itu promo gede-gedean. Jadi itu yang sebenarnya revenue per 1 megabyte itu trennya turun terus. Kayak dari zaman-zaman 2013 itu turun terus. Cuman kalau kita lihat rilis data kemarin, itu di kuartal 1 kemarin itu revenue per megabyte buat Telkom itu sedikit naik. Nah, ke 7,9 rupiah per megabyte. Nah, hopefully ini mengindikasikan bahwa si pasar atau ibaratnya pemain telco itu udah mulai rasional nih. Udah mulai rasional. Kalau competition yang terlalu agresif itu akan memberatkan mereka karena beberapa players itu mereka punya neraca tuh udah tingkat utangnya udah tinggi. EBITDA margin juga relatif rendah. Jadi kalau terlalu kena dari sisi revenue per megabyte ini akan berat dari sisi profitabilitas. Makanya pelan-pelan kita harus lihatnya mereka bisa monetize dari sisi data. Jadi itu yang kita lihat harusnya positif buat telco dan juga Telkom secara spesifik. Betul, rasional tapi tetap menguntungkan dan tidak memberatkan konsumen, begitu ya Pak Niko ya. Betul Mas. Oke, rekomendasi untuk Telkom hari ini 0,63% di level 3.170. Kita mengambil posisi yang sama dengan strategi dari sektor perbankan atau tidak? Iya, buat sama sih. Buat 3 sektor ini intinya kita lebih ke karena 3 sektor ini kan sebenarnya market ya. Itu ibaratnya represent karena market cap-nya gede, jadi itu represent IHSG. Karena view dari IHSG dari kita nggak terlalu agresif sampai akhir tahun. Kita ngelihatnya buat telco pun juga sama nih. Kita bisa masuk, cuma nggak boleh all in. Oke, terakhir dari sektor 30-50%. Oke, Pak Niko, terakhir dari sektor consumer yang Anda jagokan nih, apa saja yang berada di dalamnya? Kalau consumer kita favor 2 sih, lebih dari ICBP sama Indofood. Oke, masih sama ya terkait dengan Indofood, ICB, kemudian Telkom, sektor perbankan ini soalnya banyak sekali dari analis-analis yang hadir di market opening ini merekomendasikan big caps dari sektor perbankan, kemudian telco dan juga consumer, Pak Niko. Iya benar, karena ibarat ya, berarti memang ini menjadi pilihan tentunya bagi banyak investor maupun trader dan juga pilihan juga dari analis untuk paling tidak ini menjadi konsensus bahwa ini masih bisa memberikan cuan yang menarik untuk para investor maupun traders, Pak Niko. Ya, Pak Niko, terima kasih banyak Pak atas waktu yang sudah Anda berikan. Sukses untuk Anda dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Baik, pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Niko Lawrence. Di segmen berikutnya kami masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya usai jeda berikut ini.